Saya Adrianus Meliala, inilah dia korban bicara, kita mendengar. Ada suatu kejahatan yang amat meresahkan dewasa ini, yakni begal. Begal umumnya terjadi pada malam hari, di mana pelakunya memilih jalan yang sepi pada dini hari, dan kemudian lalu ada dua motor misalnya mengapit ya, memepet pengendara motor lain sampai jatuh, ditendang, lalu kemudian terguling, dan ketika itu lalu kemudian motor diambil. Ketika sang korban melawan, maka kemudian tak segan-segan pelakunya menusuk atau melukai korban. Mengerikan. Seorang anggota polisi dari Polres Metro Bekasi menjadi korban begal di Jalan Inspeksi Kalimalang, Kampung Pasir Limus, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Rabu dini hari. Korban mengalami luka akibat senjata tajam pada bagian lengan dan jari saat berusaha melawan dan mempertahankan sepeda motor miliknya. Meski demikian, sepeda motor korban berhasil dibawa kabur oleh dua orang pelaku begal. Ada kalanya korban berusaha mengejar, melawan, berusaha untuk merebut kembali motornya, tapi karena dalam hal ini si korban kalah jumlah, demikian juga tidak siap menghadapi serangan, dan yang lebih penting lagi adalah bahwa para pelaku sudah nekat untuk melakukannya dan tak segan-segan mencederai korbannya. Kalaupun kemudian sang korban berusaha untuk minta tolong kepada masyarakat sekitar, sekali lagi ini terjadi pada malam hari, di mana sedikit sekali orang yang lewat. Walaupun ada yang mau menolong, saya kira semua orang juga akan hati-hati, karena khawatir hal itu akan menimpa dirinya sendiri. Bayangkan, sang korban kemudian betul-betul merana melihat kendaraannya yang mungkin sekali menjadi sarana untuk mencari nafkah, kemudian hilang. Begal ini? Begal ya? Hah? Begal. Coklat fotonya ya? Begal. Marunda. Nah, ketika kita bicara mengenai bagaimana menghindarkan diri agar tidak menjadi korban begal, maka marilah kita memakai pendekatan agar kita tidak menjadi orang yang berada di tempat dan waktu yang salah tadi. Maka ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai satu cara sederhana untuk membuat kita terhindar sebagai korban. Pertama, diusahakan agar kita tidak melewati jalan tersebut pada malam hari sendirian. Memang saran ini mungkin bukan saran yang gampang dilakukan atau saran yang enak dikatakan, tapi jangan lupa bahwa mengingat taruhannya adalah jiwa kita dan juga taruhannya adalah motor kita yang merupakan tempat kita mencari makan, maka mungkin bisa kita pertimbangkan agar kita tidak melewati tempat itu, jalan itu secara sendirian pada jam itu. Yang kedua adalah bisa saja kita tetap memang harus melalui jalan itu dan pada saat itu, tapi kita mengusahakan agar kita mencari teman, ya, agar kemudian pada saat kita melewati jalan yang konon rawan itu, maka kita melewatinya dengan berombongan, ya. Jadi bayangkan misalnya pada jam-jam dini hari pun, maka ada saja kemungkinan ada orang yang melalui jalan tersebut dan kita lalu berombongan untuk kemudian melintasinya, hal mana kemudian akan menangkal, mencegah pelaku untuk mengerjai kita. Andaikan kita sudah mengusahakan dua cara tadi untuk kemudian kita terhindar, namun ternyata gagal, maka apa yang bisa kita lakukan kemudian? Saran saya adalah bahwa sudahlah, ketika kita dibegal, serahkan saja motor kita, jangan kita lawan. Mengapa? Karena yang kita hadapi adalah orang-orang nekat yang bersedia untuk membunuh kita bahkan, ya, demi mendapatkan motor kita. Saudara-saudara sekalian, teman-teman, harta bisa dicari, tapi nyawa hanya satu. Maka mungkin dengan itu kita harus memilih